Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan sharing via streaming jadi juragan modal HP yang materinya adalah materi sosmed marketing yang biasa saya bawakan di workshop offline, tetapi kali ini tujuan saya ingin berbagi lewat streaming ini agar makin banyak yang bisa akses, terutama saat ini di masa pandemi yang memang kita tidak memungkinkan untuk kumpul-kumpul. Jadi saya coba share lewat streaming ini dan mudah-mudahan sih ada banyak manfaat yang didapat dari workshop sederhana ini agar ada teman-teman yang mungkin masih sedang mencari-cari peluang atau sedang ingin memulai bisnis lewat online dengan gaya orang gaptek seperti saya, bisa langsung mulai, bisa start, bisa action dengan belajar lewat streaming ini. Ya, jadi workshop ini yang biasanya sudah kita jalankan sampai di kota-kota, bahkan di luar Jawa pun kita sudah pernah adakan. Kali ini saya coba sharing, walaupun tidak 100% sama dengan yang ada di offline, tetapi insya Allah daging-dagingnya bisa tersampaikan lewat streaming ini ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama yang penghasilannya drop karena pandemi ini, bisa bangkit lagi dengan memanfaatkan handphonenya untuk menghasilkan uang. Nah teman-teman, pada sesi 2 kemarin, bagian 2 kemarin, kita materinya sudah sampai pada bagaimana membangun pertemanan. Jadi kali ini adalah part ketiganya atau sesi ketiganya, dan teman-teman yang mungkin baru menemukan video ini, baru mengikuti sharing ini, nanti jangan lupa untuk ikuti yang part 1, part 2 ya. Untuk part 1, part 2 bisa lihat di YouTube saya, ada di YouTube Erik Setianto, searching aja di YouTube Erik Setianto, ERICK Setianto, kemudian di situ sudah ada part 1, part 2, Anda ikuti supaya nanti Anda tidak berantakan materinya ya, karena ini materinya adalah materi yang step by step atau sistematis. Jadi urus urut. Nah, jadi kalau teman-teman yang baru menemukan video ini, nanti ikuti yang di sesi 1, sesi 2 juga ya, ada di YouTube saya. Nah, ini live di Facebook dan nanti juga akan ditayangkan di YouTube agar mudah dicari, mudah jika dibutuhkan nanti bisa dicari lagi di YouTube saya. Nanti bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan boleh di-share, mudah-mudahan jadi manfaat. Nah, sekarang kita lanjut untuk part 3-nya, masih pembahasan membangun Facebook kita atau sosmed kita menjadi mesin uang. Insya Allah ini nanti sampai mungkin sesinya bisa 6 atau 8 sesi, saya juga nggak tahu pastinya, tapi kita ngalir aja, mudah-mudahan sebelum 8 sesi sudah selesai, jadi sudah bisa langsung praktek. Sesuai judulnya, jadi juragan modal HP, ini betul-betul jadi juragan ya, bukan jadi penjual. Bukan sekedar jadi penjual, mohon maaf ya. Yang saya sharingan ini bukan sekedar jadi pedagang saja, bukan sebatas itu, tapi betul-betul jadi pengusaha. Ya, makanya judulnya jadi juragan modal HP. Alhamdulillah sih alumni-alumni yang sudah ikut workshop ini secara offline, saat ini beberapa sudah ada yang bisa mencapai penghasilan puluhan juta per bulan. Ya, di rumah saja, hanya main HP, modal kuota, tapi sudah mencapai penghasilan puluhan juta per bulan. Bahkan ada seseorang yang alumni yang sudah mencapai di atas 50 juta per bulan. Itu sudah menekuni, kayaknya saya ikut workshop di tahun 2016-an deh, ikut workshop saya tahun 2016, tapi hari ini beliau sudah punya pendapatan yang fantastis. Mudah-mudahan harapan saya, teman-teman yang saat ini juga menonton lewat streaming bisa mengikuti jejaknya, bisa mengikuti seperti alumni-alumni yang lain yang ikut workshop secara offline, bisa juga mendapatkan penghasilan yang besar ya. Kelihatannya remeh seperti ini, tapi alhamdulillah sudah terbukti pesertanya sudah bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta per bulan, walaupun gaptek, karena saya orang gaptek ya. Tetapi kalau teman-teman ingin yang teknik online yang seperti para masta, ya jangan ikut ke sini, karena ini ilmunya ilmu orang gaptek. Biar gaptek, yang penting dapat penghasilan puluhan juta per bulan, daripada yang tidak gaptek tapi nggak dapat. Oke, bercanda. Nah teman-teman, selamat juga hari ini sudah masih lancar puasanya, mudah-mudahan saya doakan bagi teman-teman semua yang masih berpuasa, harapannya masih dong ya, karena ini kewajiban kita, jangan putus-putus walaupun di tengah pandemi corona seperti ini, tetap semangat ya, jangan jadi korban situasi dan kondisi, tapi selalu ciptakan situasi kondisi yang semangat. Baik, saya review dulu sedikit tentang hasil kemarin, sharing yang kemarin tentang bagaimana membangun pertemanan yang tertarget.
review sedikit biar nanti ada apa namanya, ada ingatannya, nyambung lagi ya sebelum kita rangkai ke materi berikutnya. Nah, membangun pertemanan tertarget itu sesuatu yang penting ya. Kenapa penting? Karena kalau Anda punya, sekali lagi, kalau Anda punya akun Facebook tapi pertemanannya tidak tertarget, sebagus apapun Anda posting, sehebat apapun produk yang Anda tawarkan, sedahsyat apapun postingan Anda, copywriting Anda, itu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal kalau pertemanan Anda tidak tertarget. Anda punya Facebook dengan akun sampai 5.000 pertemanan, tetapi 5.000 pertemanannya itu nggak tertarget, maka nggak akan dapat hasil optimal. Kemarin saya contohkan ya, ada orang yang jualan nasi rendang, sementara pertemanannya adalah vegetarian, maka tidak akan ada yang beli. Maka membangun pertemanan tertarget adalah poin yang penting. Ini saya ulang sedikit, saya review sedikit biar jelas ya. Mungkin teman-teman kemarin masih ada yang bingung. Sedikit saja, tapi nanti lengkapnya kalau teman-teman yang belum ikut part 2 harus ikut part 2-nya. Ada cari di YouTube saya ya. Membangun pertemanan yang tertarget, tentang membangun pertemanan yang tertarget. Oke. Membangun pertemanan yang tertarget, pertemanan tertarget. Ini sebelum Anda melangkah lebih jauh, ini dibangun dulu. Jadi tahapan pertama untuk social marketing, kita bangun ini dulu. Nah, untuk tahapan yang pertama, bagaimana kita mendapatkan pertemanan yang tertarget? Satu, ini rangkuman yang kemarin ya, rangkuman yang kemarin. Cari tahu dong, cari tahu di mana atau siapa. Cari tahu siapa dulu, bukan di mana. Siapa? Nih, siapa orang yang membutuhkan produk kita? Orang yang membutuhkan produk kita. Ini yang pertama. Kata kuncinya adalah siapa. Ini kata kunci. Siapa. Cari tahu siapa orang yang membutuhkan produk kita. Nah, contoh nih. Contohnya kan produk saya MBO Pro. Produk saya MBO Pro adalah herbal. MBO Pro. Siapa orang yang butuh herbal? Ya, betul. Orang sakit yang ingin sehat. Dan orang sehat yang tidak ingin sakit. Nah, ini adalah produk saya ya, sebagai contoh ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan produk teman-teman masing-masing. Ini kalau produk saya MBO Pro, maka saya akan mencari tahu siapa orang yang membutuhkan produk kita. Oke, orang yang butuh produk kita, produk MBO Pro kalau produk herbal adalah orang sakit yang ingin sehat dan orang sehat yang tidak ingin sakit. Yang kedua, di mana kita dapatkan mereka, atau gampangannya di mana mereka ngumpul. Mana mereka ngumpul. Nah, maka kita akan mudah mencarinya di Facebook ya, di Facebook. Di mana sih mereka ngumpul, orang-orang tadi, orang sakit yang ingin sehat, orang sehat yang tidak ingin sakit, itu di mana mereka ngumpul. Kita cari grup tempat kumpulnya mereka, yaitu di grup kesehatan tentunya ya. Anda ketik saja kata kunci di kolom pencarian di Facebook Anda ya, tentang grup-grup kesehatan. Misalkan contoh example ya, grup Indonesia Sehat ya, ada lagi apa, klub sehat bugar, klub sehat bugar, itu banyak banget lah. Pokoknya Anda ketik aja kata pencarian sehat gitu ya, nanti ketemu semua ya, grup kesehatan. Atau ada lagi grup penyakit. Nah, banyak banget. Kemarin sudah saya contohkan ya di sesi kedua, misalkan jantung sehat, komunitas jantung sehat ya, diabetes Indonesia ya. Banyak kok kita dapat grup-grup ini. Nah, nanti setelah itu langkah ketiganya, masih ingat kemarin apa? Invite, undang. Siapa yang di-invite? Nah, di-invite ini ada aturannya, jangan asal invite semua anggota grupnya ya, karena anggota grup tidak semuanya aktif. Maka invite yang aktif ya, setelah masuk ke grup, invite yang aktif interaksi di situ, yang aktif interaksi di grup itu. Dalam tanda kurung,
yang like dan atau ya, yang like atau komen. Oke. Jelasnya Anda silakan lihat di video yang kedua kalau belum lihat ya. Kemudian yang keempat ini yang penting, lakukan setiap hari. Nah, tetapi jangan terlalu brutal ya, nanti rawan di banned, rawan di blok ya. Jadi maksimal 40-50 teman saja per hari. Per hari yang ada invite ya, yang ada invite. Nah, lakukan istiqomah ini sampai Anda nanti bisa terpenuhi pertemanannya sampai 5.000 ya. Tetapi jangan brutal langsung lebih, itu nanti nggak bisa ya, akan rawan di banned sama Facebook. Oke, sekarang kita lanjut. Sebenarnya nih teman-teman, kalau teman-teman belum punya Facebook yang pertemanannya banyak, teman-teman bisa langsung omset sebenarnya lewat Facebook Anda kalau Anda memahami yang namanya Facebook Ads. Jadi yang namanya Facebook itu ada organik. Organik ini gratisan ya, atau gratis. Dan ada ads, ini berbayar. Nah, sebenarnya kalau orang-orang yang belum punya pertemanan tertarget, bisa dia langsung jualan, ngomset, dia gunakan yang FB Ads. Tetapi ini tidak semua orang menguasai FB Ads, dan saya kali ini tidak akan bahas FB Ads-nya. Saya akan bahas yang organik. Oke, nah jangan khawatir kalau teman-teman, saya nggak bisa FB Ads ya, nggak bisa yang berbayar. Oke, jangan khawatir karena saya yang akan saya bahas adalah bukan yang ads, tapi yang organik. Nanti insya Allah lain waktu, kalau teman-teman sudah menguasai yang organik, insya Allah jika ada waktu, jika ada kesempatan, saya akan bahas yang FB Ads. Tetapi kabar baiknya, saya sendiri lebih suka yang organik. Kenapa? Ada tantangannya, kemudian sistematis banget ya. Walaupun saya juga pelaku FB Ads, saya juga melakukan FB Ads, saya juga pakai FB Ads, tapi jujur saya lebih suka yang organik ya. Nanti teman-teman akan merasakannya organik itu sistematis, kita bisa membangun funnelingnya, kita bisa membangun interaksi yang bagus, kita bisa membangun kedekatan dengan market kita ya, dibanding yang ads. Kalau yang ads kan nanti kita dibantu Facebook untuk mendapatkan orang-orang tertargetnya. Tetapi akan lebih baik juga menguasai dua-duanya. Hanya kita step by step. Kali ini saya nggak akan bahas yang ads, tapi saya akan bahas yang organik ya. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya ya. Untuk pertemanan yang sudah mulai kita bangun, setelah kita bangun apa yang kita lakukan? Kemarin masih ingat, jangan langsung jualan, tetapi buat kita disukai dulu sama teman-teman baru kita. Mereka sudah berteman dengan kita, mereka harus betah berteman dengan kita di akun Facebook kita. Maka ya kita bangun ya, setelah itu setelah pertemanan kita lakukan apa? Bangun kepribadian kita, atau apa ya namanya ya, personal, bangun personal branding lah ya, boleh lah. Artinya gini, sebelum kita jualan produk, dalam tanda kutip kita jual diri. Buat mereka senang berteman dengan kita, maka yang kita lakukan adalah kita sering sharing ya, sering sharing. Kemarin kita sudah bahas. Nah, untuk membangun personal branding, kita posisikan diri sebagai orang yang menyenangkan, orang yang bermanfaat ya. Fokusnya adalah bermanfaat, memberikan manfaat untuk teman-teman di Facebook kita, untuk pertemanan kita. Ya. Kita hadir sebagai orang yang bisa menyenangkan, ya, bermanfaat, menyenangkan. Ya, seru. Ya, suka sharing gitu, bangunlah. Apa yang kita sharingkan, apa yang membuat mereka menyenangkan, pokoknya yang kita sharingkan adalah yang mereka butuhkan, gitu ya. Suka sharing yang mereka butuhkan. Jadi jelasnya adalah karena kita mendapatkan orang-orang atau pertemanan kita dari grup-grup kesehatan. Ini contoh produk saya. Nanti sesuaikan dengan produk Anda sendiri. Grup saya grup kesehatan. Ya, produk saya produk kesehatan. Saya mencari orang-orang dari grup kesehatan, orang-orang yang punya masalah kesehatan. Maka saya akan sharing yang mereka butuhkan, yaitu artikel-artikel tentang kesehatan, artikel-artikel tentang penyakit, artikel-artikel tentang gaya hidup sehat, artikel tentang diet, tentang memilih pola makan yang sehat, tips hidup sehat, dan lain sebagainya, motivasi, dan lain sebagainya.
Karena kita akan membuat mereka itu senang berteman dengan kita. Kita akan membuat mereka tidak menyesal berteman dengan kita. Nah, ini bangun personal branding kita ya. Tulis seringlah posting, ditambahkan lagi biar jelas ya. Sering posting artikel yang manfaat. Oke, kita bangun personal branding. Yang kedua, langkahnya setelah kita invite orang tadi, bangun personal branding, buat kita menjadi kepribadian menyenangkan, kita bangun personal branding kita ya, senang sharing yang mereka butuhkan. Kalau kita sering sharing yang mereka butuhkan, mereka lama-lama, wah ini asik nih, kita berteman dengan ini. Bahkan mereka akan sering share balik artikel-artikel yang kita posting ya, sehingga itu akan membantu kita mendapatkan pertemanan baru yang tertarget juga. Ya, karena teman-teman tadi juga sharing atau membagikan artikel kita. Yang kedua, bangun interaksi. Interaksi. Apa itu interaksi? Tahu lah ya. Membangun interaksi di Facebook, di akun kita, di Facebook kita dengan teman kita lakukan adalah sering like dan komen status orang. Ini. Kedua, bikin postingan pertanyaan. Nah, teman-teman, kenapa membangun interaksi itu penting? Ya, jadi Facebook itu memiliki algoritma agar yang intinya gini. Algoritmanya gini. Kita atau status kita akan dibaca orang lain, akan muncul di wall-nya orang yang sudah pernah interaksi dengan kita. Kalau kita nggak pernah interaksi dengan pertemanan kita, maka postingan kita nggak akan kebaca, nggak akan muncul di wall-nya teman-teman kita itu tadi. Maka agar makin banyak orang yang akan membaca status kita, yang akan membaca postingan kita, maka kita harus membangun interaksi. Caranya membangun interaksi, kita like, kita komen status orang, kemudian buat mereka juga like dan komen status kita, dengan kita bikin yang pertama postingan pertanyaan. Tujuannya apa? Mereka jawab kan? Jawabnya di mana? Di komen. Akhirnya terbangun interaksi. Ya, postingan pertanyaan atau postingan yang menginspirasi. Postingan pertanyaan ini supaya apa? Supaya dapat interaksi jawaban di komen. Ya, jawaban. Kalau postingan mode inspirasi, dapat interaksinya dengan dapat like and share. Oke? Paham ya? Nah, jadi ini ada 2 poin PR nanti teman-teman bikin postingan-postingan seperti ini. Di mana kita bisa dapatkan postingan-postingan itu, ya. Kita bisa searching aja lewat Google, kemudian kita tulis ulang dengan bahasa kita sendiri. Jadi tidak asal kopas ya, lebih baik kita tulis pakai bahasa kita biar lebih friendly, bahasanya lebih encer, bahasanya lebih cair ya, lebih menyenangkan dan sesuai dengan kepribadian kita. Karena tadi poin yang pertama adalah kita membangun personal branding, kepribadian kita yang kita bangun. Jadi boleh kita cari sumber artikelnya di Google ya. Tetapi jangan dikopas, lebih baik kita tulis ulang dengan bahasa kita, bahasa yang sesuai dengan style kita, gaya kita, supaya teman-teman kita nantinya jadi ngerti, jadi tahu, ya, terbangun interaksi yang baik. Tapi kalau kita kopas, interaksinya kurang baik, ya. Karena bahasa-bahasa di Google kan biasanya bahasa-bahasa yang bukan bahasa keseharian, dia menggunakan bahasa yang baku, gitu kan. Nah, padahal kita lagi ngebangun interaksi di sini. Oke? 2 ini mudah-mudahan cukup jelas ya setelah kita invite apa yang harus kita lakukan. Itu tadi ya, kita membangun interaksi, membangun personal branding, cara-caranya seperti itu. Nah, teman-teman pahami, teman-teman praktekkan, teman-teman lakukan. Kalau bingung nanti tinggalkan pertanyaan saja di kolom komen. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah nyimak video ini, sharing ini. Terima kasih teman-teman. Dan boleh teman-teman bisa absen siapa yang menyimak di komen ya. Silakan bisa ketik hadir atau sebutkan kota mana atau apapun, salam kenal kalau yang belum kenal, tapi insya Allah sudah kenal semua ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman yang menyimak. Nah,
Kita lanjut lagi sekarang pembahasannya, konsepnya ya. Jadi konsep sosmed marketing. Urutannya ya, konsepnya ini yang saya lakukan. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya ceritakan, yang saya seringkan di sini ini bukan teori. Konsep sosmed marketing. Jadi step pertamanya adalah kita membangun atau ya bangun dulu ya, bangun pertemanan, bangun friend, pertemanan atau follower. Ketika kita nanti sudah menggunakan FB Ads, maka kita harus mempunyai fanpage atau halaman, maka yang dicari follower. Kalau akun personal yang dicari pertemanan. Nah, bangun pertemanan sudah terjadi, maka bangun interaksi. Ini urutannya ya. Tadi sudah dibahas cara membangun interaksinya. Sharing. Langkah berikutnya, perbanyak sharing. Ya. Dan setelah sharing apa? Nah, bolehlah selling. Jadi, poin yang ingin saya sampaikan di sini, kalau sudah membangun pertemanan, sudah mulai nambah temennya, jangan keburu nafsu Anda jualan. Nanti mereka jadi bete berteman dengan Anda, mereka jadi nyesel berteman dengan Anda. Kenapa? Kembali ke bab pertama, ke sesi pertama. Secara survei, kenapa alasan orang main Facebook? Tidak ada satupun ditemukan alasan orang main Facebook karena ingin belanja. Jadi, jangan tawar-tawarkan mereka produk. Kalau Anda keseringan jualan di Facebook, itu akan mengganggu mereka dan mereka akan unfriend Anda. Tapi, buatlah mereka senang berteman dengan Anda dengan cara Anda perbanyak sharing, ya, daripada sellingnya. Selling ada waktunya, ya, komposisinya harus lebih banyak sharing. Teknik selling nanti kita bahas, insya Allah minggu depan ya. Minggu depan. Pertemuan depan hari Kamis, insya Allah hari Kamis kita sudah bahas teknis ya, sudah bahas teknis bagaimana membuat postingan yang selling tapi yang soft sehingga tidak mengganggu orang-orang yang atau berteman dengan kita. Bagaimana kita jualan tapi tanpa mengganggu pertemanan kita, itu soft selling. Nanti kita akan bahas mulai Kamis insya Allah. Nah, kali ini kita lebih bahas toko kita dulu. Kita bangun toko dulu Facebook kita ya. Nah, selling kemudian. Setelah terjadi selling, setelah terjadi interaksi, ya, usahakan kita bisa dapat kontak WA mereka. Usahakan kita bisa berteman dengan mereka di WhatsApp, di WA. Kenapa? Karena di WhatsApp inilah nanti kita akan membangun yang namanya database. Kita juga bisa melakukan yang namanya follow up. Kita di sini juga akan melakukan grouping, membuat grup ya. Grup apa? Grup customer, pelanggan ya, grup reseller. Nah, kenapa kita perlu membangun grup reseller? Karena sekali lagi saya tidak sekedar mengajarkan cara jualan. Saya di sini sedang sharing bagaimana jadi pebisnis atau jadi pengusaha. Pengusaha punya tim penjualan, pedagang nggak punya. Pengusaha punya tim penjualan yaitu reseller. Maka nanti disinilah kita membangun atau grup-grup reseller. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya pembinaan di sini. Atau mentoring. Kepada siapa? Kepada tim kita. Nah, inilah jadi konsep sosmed marketing adalah yang pertama membangun friend, membangun pertemanan, membangun interaksi, kemudian lakukan sharing dulu, baru selling. Setelah itu usahakan selalu kita bisa mendapatkan kontak mereka, kontak WA mereka, dan kita bisa lanjut komunikasi lewat WA
Dari WA itulah nanti kita dapat database. Di WA itulah kita melakukan yang namanya follow up. Di WA itulah nanti kita bisa membuat grup mereka, grup customer, grup reseller. Dan di WA kita akan lakukan pembinaan atau mentoring. Jadi, di sini jelas kesimpulannya konsep social marketing adalah di Facebook kita akan mencari market-marketnya dengan cara postingan-postingan, membangun pertemanan, ya, kita membuat mereka kepo dengan kita, membuat mereka kepo dengan produk kita. Ya, akhirnya nanti kita bisa lanjut lebih intens lagi, yaitu di WA. Jadi, tidak ada jualan terjadi di Facebook. Sebenarnya nggak ada. Di Facebook itu membuat orang supaya kepo dengan kita aja. Kita menjaring orang-orang yang tadinya tidak kenal supaya kenal kita. Ya, jualannya nanti di WA. Bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan bisa. Nah, sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar untuk memberikan kesempatan sponsor kita yang mau lewat. Jangan kemana-mana. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Terima kasih sudah mau menunggu dan sudah mau memberikan kesempatan sponsor kita yang mau lewat. Dan kita lanjut sharingnya lagi. Tadi sekali lagi ya, konsep dari social marketing sudah paham semua. Yang pasti poinnya adalah sharing baru selling. Sharing dahulu, baru selling kemudian. Dan jangan lupa melakukan interaksi. Nah, kenapa sih sharing begitu penting? Di sini kita bisa belajar dari ketika teman-teman main ke sebuah taman dan melihat sebuah kolam ikan yang berisi ikan-ikan koi misalkan. Ada taman, kita main ke sana, ada kolam-kolam koi. Ketika kita mendekat ke kolam itu, kita biasa melihat ikan-ikannya justru mendekat ke kita, ngumpul gitu ya, malah mendekat ke kita. Kenapa ikannya malah mendekat ke kita bukan menjauh? Karena mereka terbiasa dikasih makan sama orang. Setiap ada orang datang kasih makan, setiap ada orang datang kasih makan. Ikannya hafal. Oh, kalau ada orang datang, saya makan. Maka setiap ada orang yang datang ke kolam, ikan itu akan merapat, mendekat ke orang. Ya, karena terbiasa. Dan mudah kalau kita berniat mau menangkap ikan tersebut, karena ikan itu tidak akan menjauh dari kita, tapi dia akan merapat ke kita. Tinggal ambil saja. Nah, seperti itulah konsep sharing baru selling. Kita ingin orang selalu menangkap apa yang kita posting. Kita ingin orang atau pertemanan kita selalu baca postingan kita. Maka postinglah yang manfaat buat mereka. Ya, manfaat buat mereka. Itu. Jadi kenapa sharing dulu baru selling. Nah, kemudian jangan lupakan juga yang namanya interaksi, karena interaksi itu adalah kunci agar postingan kita bisa dilihat. Tidak ada interaksi, no interaksi. Ini rumus ya. Maka jangan sampai lupakan interaksi. Itu no interaksi sama dengan no transaksi. Penting banget. Itulah bagian-bagian penting yang teman-teman harus lakukan. Sharing, interaksi. Ya, harus teman-teman lakukan. Untuk sharing, apa yang dilakukan? Ya. Sharing, apa yang dilakukan? Saya kasih tips di sini, biar teman-teman nggak kehabisan bahan untuk sharing. Berikanlah artikel yang manfaat. Untuk mereka, sekali lagi. Berikan artikel manfaat. Buat pertemanan kita. Target temannya udah jelas, jadi teman-teman sudah tahu apa yang manfaat buat mereka. Ya,
kesehatan, hidup sehat, tips hidup bahagia. Oke, ingat ya, tujuan sosmed diciptakan. Apa tujuannya? Oke. Tujuannya bukan untuk belanja, tapi untuk interaksi sosial. Nah, maka itulah kenapa harus ada interaksi, ya. Nah, untuk selling sendiri, ini sharing ya. Kemudian untuk selling sendiri, apa yang harus dilakukan? Untuk selling sendiri, apa yang harus dilakukan? Tadi sharing ya, berikan artikel yang manfaat untuk pertemanan kita ya. Sekali lagi ingat, tujuan sosmed diciptakan adalah untuk berinteraksi sosial. Untuk selling yang dilakukan, postingan selling, nih penting. Tawarkan solusi atau manfaat. Ya, bukan menawarkan produk. Saya menjual MBO Pro. Yang saya tawarkan, yang saya buat bahan untuk postingan saya jualan, bukan produk knowledge MBO Pro adalah bla bla bla, bukan. Yang saya tawarkan, yang saya ceritakan adalah solusi atau manfaat. Ketika orang minum MBO Pro, apa yang akan mereka dapatkan? Menghadirkan MBO Pro sebagai solusi. Ya, saya tidak akan menjelaskan MBO Pro adalah produk kesehatan yang dibuat dari ramuan herbal, yang difermentasi probiotik. Ya, pabriknya ada di A, B, C, D. Kemudian didistribusikan melalui perusahaan bernama. Itu nggak penting buat calon market kita atau calon konsumen kita. Yang dibutuhkan calon konsumen kita, informasinya adalah kalau saya pakai produk Anda, kalau saya minum produk Anda, kalau saya minum MBO Pro, apa yang akan saya dapatkan? Benefit apa yang akan saya dapatkan kalau saya beli produk Anda? Itu yang Anda tawarkan. Contoh lagi gini, perbedaan antara orang menawarkan produk sama menawarkan solusi atau manfaat. Ketika kita berada di sebuah lapangan bola, nonton bola panas-panas, ya, ada di sebuah stadion, kita nonton bola panas-panas. Kemudian, di saat kita haus, ada pedagang minuman yang lewat, misalkan, ada pedagang minuman yang lewat. Pedagang minuman yang pertama, itu menawarkan di kerumunan, banyak orang kan di situ nonton bola, dia bawa air mineral, mereknya sebut saja Aqua misalkan. Nah, dia bawa Aqua nih. Ya, kemudian dia menawarkan, silakan yang butuh Aqua, air mineral yang diproses, yang didapat dari mata air di gunung X, dan diproses menggunakan alat-alat canggih sehingga menghasilkan air yang bersih, sehat. Itu pedagang A. Sementara pedagang B, ini kompetitornya, dia dengan semangatnya bawa barang dagangan seperti pedagang A, tapi yang dia tawarkan adalah simple, begini. Yang haus. Nah, menurut Anda lebih menarik mana? Yang A atau yang B? Ya, tentu yang B. Kenapa? Karena yang B fokus pada masalah orang lain dan dia tawarkan solusi. Ya, sekali lagi ketika kita jualan, ketika kita menawarkan produk kita, tawarkanlah solusi manfaat, bukan menawarkan produk. Caranya, fokus pada masalah calon konsumen dan tawarkan solusi. Itulah kenapa di sesi yang lalu, sesi 1 kalau nggak salah, saya menyebutkan tips memilih produk harus produk yang mengandung manfaat atau solusi. Bisa menjadi solusi masalah orang lain. Ini jawabannya. Ya, ini lebih gampang kalau kita jualan, kalau produk kita produk yang solusi atau manfaat. Berikutnya, untuk selling. Hadirlah sebagai penasehat. Hadirlah sebagai penasehat. Ya. Pemberi solusi, bukan sebagai pedagang. Kenapa? Karena sudah berapa kali saya sebutkan,
teman-teman kita, orang-orang, bahkan semua orang tidak suka ditawar-tawarin produk. Ya, orang lebih suka ketika mereka ditunjukkan solusi atas masalahnya. Jadi jangan tawar-tawarin. Kita jangan hadir sebagai pedagang, jangan hadir sebagai sales. Hadirlah sebagai penasehat mereka, hadirlah sebagai pemberi solusi dari masalah-masalah mereka. Ya. Yang ketiga tipsnya untuk selling, tunjukkan empati. Artinya, kita merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Kita ngerti banget apa masalah yang sedang mereka rasakan. Jadi kita berusaha peduli, kita berusaha care, kita berusaha empati. Kita bisa merasakan ketika mereka punya masalah seperti itu tuh gimana rasanya. Nah, sehingga kita bisa menunjukkan solusinya itu dengan tulus banget. Ya, dengan ikhlas banget. Dan insya Allah, calon konsumen kita akan lebih dapat lah ya, akan lebih perhatian dengan kita juga apa yang mau kita sampaikan. Kalau kita menyampaikannya dengan tulus, dengan empati, ya rasakan dong penderitaan mereka, rasakan dong apa yang sedang mereka alami atas masalah mereka, dan kita punya produk solusinya untuk mereka. Ya, itu adalah tips selling dan sharingnya. Ya, silahkan dipraktekkan sampai sini, tapi ingat jangan menggunakan hard selling. Setelah Anda ikuti video ini, jangan ada lagi yang membuat postingan sedia produk herbal harga 180.000 per botol, ya. Nah, itu hard selling, itu nggak akan menarik. Tapi ketika membuat postingan yang sedang berbagi solusi, insya Allah itu akan dibaca orang, apalagi pertemanan kita adalah pertemanan yang tertanjak. Urutannya jelas ya, apa yang kita sharingkan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas teknik penulisan atau copywriting, bagaimana membuat status-status yang menarik, membuat status-status yang dibaca enak, membuat status-status yang suka dibaca orang lain, ya, dan tidak mengganggu pertemanan kita. Ya, kita ketemu lagi hari Kamis, ya, karena tayangan ini akan selalu tayang Senin Kamis sampai selesai. Mudah-mudahan sebelum Ramadan berakhir, saya sudah bisa menyampaikan semua materi jadi juragan modal HP untuk ke kelas basic. Nanti kelas lanjutnya mungkin ada tingkat lanjut, ada FB Ads, ya, ada tingkat lanjut yang lain lah ya. Nanti coba saya akan bahas materi dan kurikulumnya, akan saya buat materi dan kurikulumnya. Mudah-mudahan bisa di-sharekan lewat online juga agar banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari cerita perjalanan saya membangun bisnis hanya dengan modal HP, tidak pakai hutang, ya, tidak pakai investor. Indahnya bisnis nggak pakai hutang, ya, profit berapapun pasti disyukuri, ya, insya Allah. Tapi kalau Anda punya hutang, Anda punya angsuran, modal angsuran, ketika bisnis sepi, Anda akan tertekan luar biasa. Apalagi sekarang ya, di masa pandemi seperti ini, banyak pengusaha-pengusaha yang mumet atau pusing gara-gara pandemi corona, omsetnya turun dan dia punya angsuran besar. Tetapi kalau pengusaha-pengusaha yang tidak punya angsuran, dia tetap santai. Ada pandemi, ya insya Allah dia tetap bisa menghadapi dan dia tidak menanggung angsuran, dia tidak mikir hutang, tapi dia lebih mikir konsep, dia lebih mikir pengembangan, dia berpikir bagaimana caranya survive. Tapi kalau orang yang tertekan dengan angsuran, dengan hutang, bagaimana mungkin dia bisa berpikir kreatif ketika otaknya sebagian besar mikir hutang. Maka sebaiknya jangan bisnis dengan modal hutang. Ya, saya sarankan jangan bisnis dengan modal hutang. Bisnis itu cari uang, bukan cari modal. Anda nggak punya modal, Anda kerahkan seluruh tenaga pikiran, Anda kreatif, Anda bisa. Saya membuktikan bukan karena saya hebat, tapi saya memegang prinsip itu. Saya nggak mau punya hutang. Saya nggak mau bisnis dengan modal hutang. Ketika saya pegang prinsip itu, saya bisa menemukan jalan. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa membangun bisnis. Sudah 5 tahun berjalan. Alhamdulillah, omsetnya selalu baik. Dan saya juga bisa berbagi peluang ke orang lain. Dan di sini pun saya sedang berbagi cerita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Insya Allah kita jumpa lagi hari Kamis sore. Dan silahkan Anda share video ini boleh, ya, mudah-mudahan jadi ibadah kita bersama. Dan selamat juga menantikan waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.